Iya cukup susah, tapi karena proses reading dan kita diskusi juga, dan aku juga masih ingat sama Mas Adri, kita teleponan sebelum kita syuting sejam. Namanya Dava loh, tepuk tangan dulu dong untuk Dava. Dava boleh ceritain saat ditawarkan proyek ini gimana rasanya, dan ini menjadi film panjang pertama lo, gimana, silahkan. Ya, pertama-tama terima kasih teman-teman media udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan sudah menonton karya kita. Buat aku pertama jujur dari dulu tuh aku udah beberapa nonton filmnya Mas Adri, dari Tabula Rasa sampai yang terakhir itu One Night Stand. Ya. Nah kebetulan terakhir itu waktu itu aku lagi jalan project sama Jordi, jadi kita nonton One Night Stand tuh bareng. Terus dari dulu aku tuh suka banget film-film yang dialogue driven seperti Before Sunrise, terus agak seperti Eternal Sunshine yang mungkin romance tapi juga menarik gitu, yang gak yang cheesy dan bisa gampang kebaca. Nah waktu ditawarin project ini pastinya ya aku seneng banget karena waktu baca skripnya itu juga sedikit mirip seperti 500 Days of Summer yang aku juga suka banget, dimana lelaki ingin banget karakter yang lelaki dan perempuan yang sangat berbeda gitu, dimana mungkin kebanyakan film romance di Indonesia tuh point of view lebih di perempuan, tapi di sini lebih ke sentrik terhadap laki-laki. Gimana kalau laki-laki ditinggal, gimana kalau laki-laki yang ingin lebih tapi perempuannya malah yang berbalik gitu loh. Jadi pastinya seneng banget dan pastinya nervous. Tapi waktu reading pertama sama teman-teman di sini semuanya sangat disupport, sangat kita open to discussion itu banyak. Jadi ya aku dan juga sense of belongingnya juga kita diberi ruang yang lebih, karena Mas Adi itu ya aku ingat banget reading pertama Mas Adi ngasih ruang untuk kita kasih feedback sendiri mengenai karakter dan skripnya. Dan waktu ada draft setelah itu feedback kita juga masuk, jadi sense of belongingnya lebih ada gitu sih. Terus gimana nge-build chemistry barengan sama Lutecia, Dav? Bersyukurnya kita emang udah kenal sebelumnya. Kita udah kenal di 2018, cuman batas teman ke teman aja. Terus itu kita pernah New Year's bareng juga. Terus aku belakangan ini sering nonton film Lutecia dan jujur juga penggemar juga dengan Lutecia. Waktu kenal, waktu pertama kali ketemu dia kita kayak kita kerja bareng. Terus kayak romance juga dan untungnya Lutecia juga nggak banyak menutup orangnya, jadi kita bisa banyak waktu untuk diskusi. Even waktu kita ke Jogja 4 hari sebelum syuting kita jalan-jalan dulu berdua untuk nge-build chemistry itu. Kita jalan ke museum, makan bareng di Borobudur, terus juga nge-gym bareng, olahraga bareng ya dan lain-lain gitu loh. Jadi itu tuh membangun chemistry kita sih. Siap, Dava, nah, tepuk tangan dong untuk Dava. Nanti ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Dan kita ke Lutecia sekarang. Yes, ya, nggak hanya Dava ya, kita semua di sini di 2023 ini sering banget nonton film UT ya. Dan siap-siap sepanjang tahun ini, pokoknya padat terus Lutecia. Kerja. Ya. Oke, selain Dava ini adalah film pertama Dava sebagai film panjang, untuk Lutecia ini juga film romance pertama kan? Betul. Nah, jadi ini gimana tuh saat ditawarkan genrenya romance di luar dari kebiasaan Lutecia? Tantangannya apa untuk seorang Lutecia di film ini? Silakan. Tantangannya harus memerankan karakter Demi yang cukup berbeda dan berbanding terbalik sama Lutecia. So Demi kan tipenya dia lumayan happy go lucky, spontaneous gitu kan, agak lebih talkative gitu dibandingkan sama aku gitu. Jadi ini tantangan tersendiri sih aku, dan jujur ketika aku memainkan karakter Demi, aku cukup kurang relate sama apa decision yang Demi ambil gitu. Sehingga aku sama Mas Adrianto diskusi gitu, emang bener ya ada cewek kayak gini? Bener gak sih? Gue pernah ketemu ada. Oke. Terus. Jadi udah setelah selesai diskusi, ya udah akhirnya kita dapat nih karakter Demi seperti ini. Dan yang menariknya di sini kita berdua kayak ketukar gitu karakternya. Aku yang sebagai Lutecia yang biasanya datar-datar aja harus memerankan Demi. Dava yang lumayan hiperaktif dan lumayan cerewet harus memerankan Bara yang calm gitu. Jadi kadang-kadang kita suka ngingetin satu sama lain gitu, kayak Dava kalem gitu. Sedangkan Dava yang ngingetin aku, semangat. Jadi bertukar di situ ya. Dan ternyata ada ya cewek kayak gitu ya Dava ya, kayak cewek kayak Demi ada ya. No comment.
Tricky ya. Ini karena dialognya cukup panjang dan rata-rata nggak di-cut-cut, maksudnya kayak long take gitu. Menurut aku continuity sih lumayan. Soalnya ada satu adegan di mana kita lagi berantem, ada konflik antara kedua karakter kita. Satu lorong di art gallery. Itu kamera ngikutin kita kan, dan kita harus ngikutin ya continuity-nya dari aku gerakan pegang tas lah atau dari giniin rambut gitu, dan itu diperlukan fokus dan konsentrasi yang cukup tinggi lah gitu sih. Oke, itu kalau dari Lutesia. Kalau dari Dava yang mana? Yang tricky, yang kira-kira ya nih lumayan nih ya gitu. Sebenarnya sama juga yang Lutesia bilang tadi, tapi juga ada yang di rumah bara. Ada yang kelanjutannya setelah itu. Iya, yang karakter saya dimarah-marahin. Iya, benar. Mau pulang. Iya. Itu tuh inget banget, itu tuh scene terakhir pada hari itu. Besokannya itu break. Cuman kalau dilihat itu dari pagi, kita memang staging emotion itu naik turun banget. Ada yang sebelumnya itu saling suka, tapi ada yang sebelum itu udah awal-awal konflik, yang kalau nggak salah Bara tuh bilang kayak, ya tapi cepet banget tuh kamu memutuskan hal itu gitu. Nah jadi tuh paginya udah marah, intens, sorenya itu balik in love, malamnya itu intens banget. Nah jadi itu tuh, dan inget banget Lutesia waktu itu juga ya keren banget, tapi dia yang paling pecah kan di situ. Terus inget kita sebelum terakhir itu kita berdua kayak pegang tangan kayak yuk bisa. Bisa break, ayo let's go, give it last shot, let's go. Dan emang ada beberapa shot juga kan, jadi itu sangat tricky sih. Gitu ya, itu kita ingat di situ ya. Metode, sebenarnya bukan metode sih. Jadi aku baca skrip, aku analisa, dan aku mikir karakter Demi itu seperti apa. Lalu aku mencoba mengingat-ingat apakah aku punya teman atau kerabat yang mirip karakternya sama Demi. Dan ternyata aku menemukan, dan itu adalah kakaknya teman aku. Jadi aku chat teman aku, saya pun nanya, kakak lo kayak gini-gini gak sih? Soalnya karakternya cukup sama, sangat spontaneous, happy go lucky, dia pindah-pindah kota gitu. Jadi iya aku lebih ke arah situ sih, dan nanya orangnya seperti apa, gerakannya seperti apa gitu. Tapi itu ya nggak terlalu banyak aku aplikasikan, tapi salah satu cara yang baru aku coba di salah satu proyek aku gitu sih. Oke. Problematik ini. Iya cukup susah, tapi karena proses reading dan kita diskusi juga, dan aku juga masih ingat sama Mas Adri, kita teleponan sebelum kita syuting, sejam kita bahas ini karakternya Denny ini mau seperti apa, kenapa dia bisa ngomong kayak gini, apakah ada karena background story-nya kah atau apa gitu. Jadi ya karena pembahasannya udah cukup matang, jadi ketika syuting ya lancar-lancar aja. Tapi personally kalau misalnya nanya aku sendiri, kayaknya aku nggak bakal melakukan apa yang Denny lakukan deh. Oke sih. Dari yang kenyaman, dari gimana cara build chemistry atau apa, mungkin berawal dari kenyamanan kali ya. Kita juga udah berteman duluan, terus habis itu juga makin berteman lagi, spend time waktu bareng, itu tuh membantu menurut aku untuk mencoba untuk mendeliver itu on frame. Terus kalau dream role dari kecil tuh aku emang terikat banget sama olahraga, sama bela diri. Pengen banget suatu hari tuh main-main peran yang action, slasher gitu-gitu. Ya semoga sih bisa. Amin. Recall gitu loh, maksudnya gimana rasanya kalau aku berpisah dengan perempuan yang aku sangat inginkan. Nah dari situ aku coba relate itu ke karakter Bara. Jadi sebenarnya nggak terlalu ke bawah, tapi jadi teringat masa-masa itu aja sih. Iya, masa-masa. Aku suka langsung traveling abis itu. Aku ingat banget abis itu ke Ambon kan. Oke, langsung ya. Langsung have fun gitu lah. Jadi nggak teringat masa-masa lalu. Kalau aku enggak sih, soalnya aku bilang karakternya cukup jauh sama aku, dan sepertinya aku cukup pandai lah dalam mengkotak-kotakan karakter gitu. Karakter ini gimana, karakter aku sendiri gimana gitu. Dan kalau misalnya ke bawah sampai rumah enggak sih. Tapi setelah aku nonton filmnya dan aku dengerin soundtracknya sih yang nempel di kepala. Yes.